Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Armando Simangunsong, STB 4502, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya akan memaparkan, menjelaskan sedikit tentang ilmu filsafat ontologi ilmu. Mengenai ontologi ilmu, di mana di sini adalah salah satu cabang utama filsafat yang berfokus pada studi tentang keberadaan dan realitas. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi ilmu mengkaji hakikat dasar dari segala sesuatu yang baik, yang ada, yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ini mencakup pertanyaan mendasar seperti, apa itu ilmu? Apa yang bisa dianggap sebagai pengetahuan ilmiah? Dan bagaimana kita memahami realitas melalui ilmu? Jadi, ontologi ilmu berusaha untuk memahami struktur fundamental dari kekayaan, termasuk kajian tentang entitas seperti objek, sifat, ruang, dan waktu. Misalnya dalam fisika, ontologi berurusan dengan konsep seperti partikel dasar dan medan. Dalam biologi, ontologi mengkaji konsep kehidupan dan spesies. Ontologi ilmu juga mengeksplorasi bagaimana berbagai entitas ini berinteraksi dan berhubungan satu sama lain untuk membentuk dunia yang kita alami. Sehingga ontologi ilmu juga mencakup studi tentang kategori-kategori dasar yang digunakan untuk mengklarifikasikan pengetahuan, termasuk pengertian tentang entitas konkret dan abstrak, serta hubungan antara mereka. Dalam ilmu pengetahuan memahami berbagai kita membedakan antara apa yang ada secara fisik dan konsep yang lebih teoritis atau matematis. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang ontologi bagi ilmu pemasyarakatan, di mana ontologi sebagai ilmu pemasyarakatan adalah kajian khusus yang menelaah hakikat dan sifat dasar dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan tersebut. Ini melibatkan analisis tentang konsep-konsep dasar seperti rehabilitasi, reintegrasi, dan keadilan restoratif. Pertanyaan kunci dalam ontologi ilmu pemasyarakatan meliputi apa tujuan utama dari sistem pemasyarakatan, bagaimana kita memahami identitas dan perubahan perilaku narapidana, dan apa yang merupakan realitas dan konteks pemasyarakatan itu tersebut. Ontologi ilmu pemasyarakatan juga mencakup pemahaman tentang entitas yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan seperti narapidana, petugas pemasyarakatan, serta lingkungan sosial dan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, ini melibatkan kajian tentang proses dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut, seperti program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dengan memahami ontologi ilmu pemasyarakatan, kita dapat lebih baik mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sistem pemasyarakatan tersebut. Ini termasuk analisis tentang bagaimana sistem ini diorganisir dan dioperasikan, serta dampak terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, saya akan melanjutkan tentang epistemologi ilmu, di mana epistemologi ilmu adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi sumber sifat dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi ilmu berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh, metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, serta validasi dan keadaan pengetahuan tersebut. Ini mencakup pertanyaan seperti bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu dengan pasti, apa yang membuat sesuatu metode ilmiah sah, dan bagaimana kita membedakan antara fakta dan opini. Epistemologi ilmu juga mencakup studi tentang berbagai metode penelitian ilmiah seperti eksperimen, observasi, dan stimulasi atau simulasi, serta bagaimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
Selain itu, epistemologi ilmu mengkaji bagaimana teori-teori ilmiah dikembangkan, diuji, dan diterima oleh komunitas ilmiah. Ini termasuk analisis tentang bagaimana bukti-bukti ilmiah dikumpulkan dan diinterpretasikan, serta bagaimana hipotesis dan teori-teori ilmiah diuji melalui eksperimen dan pengamatan. Dengan memahami epistemologi ilmu, kita dapat lebih baik menilai keadaan dan validasi dari pengetahuan ilmiah yang kita peroleh. Ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan ilmiah yang kita gunakan untuk membuat keputusan didasari pada metode yang sah dan bukti yang kuat. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang aksiologi ilmu, di mana aksiologi ilmu adalah membahas tentang nilai-nilai etika dalam ilmu pengetahuan, itu termasuk pertanyaan tentang tujuan akhir dari ilmu pengetahuan, nilai yang terkandung dalam proses penelitian, serta implikasi etis dari penemuan ilmiah. Aksiologi ilmu mempertimbangkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat berkontribusi pada kebaikan manusia, dan bagaimana ketika etika penelitian harus dijaga untuk memastikan bahwa hasil penelitian memberikan manfaat dan tidak merugikan masyarakat. Aksiologi ilmu juga mencakup studi tentang tanggung jawab sosial, ilmuwan, dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bernilai. Ini termasuk analisis tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial, masalah lingkungan, dan masalah ekonomi, serta bagaimana penemuan ilmiah dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia. Dengan memahami aksiologi ilmu, kita dapat lebih baik menilai dampak sosial dan etis dari penilaian ilmiah, serta memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan manusia dan lingkungan. Kemudian, aksiologi ilmu bagi pemasyarakatan. Aksiologi ilmu pemasyarakatan membahas nilai-nilai dan etika yang terkait dengan sistem pemasyarakatan. Ini juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana sistem pemasyarakatan dapat dioperasikan secara adil dan manusiawi. Kemudian, bagaimana memastikan hak-hak narapidana dihormati, dan bagaimana program pemasyarakatan dapat diberikan kontribusi positif bagi reintegrasi sosial. Kemudian selanjutnya, aksiologi ilmu pemasyarakatan juga mencakup studi tentang prinsip-prinsip keadilan dan etika yang harus diterapkan dalam sistem pemasyarakatan ini, termasuk analisis tentang bagaimana kebijakan dan praktik pemasyarakatan harus dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai keadilan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk narapidana, petugas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami aksiologi ilmu pemasyarakatan, kita dapat memastikan bahwa setiap aspek dari sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mencakup keadilan, kebaikan, dan serta memberikan kontribusi positif bagi reintegrasi sosial dan pembangunan masyarakat yang lebih efektif. Jadi, di sini saya telah memaparkan berbagai ilmu filsafat yang saya dapat setelah pembelajaran oleh pengajar saya. Sekian dan terima kasih telah menonton video penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman Anda tentang ontologi ilmu pemasyarakatan atau ontologi, epistemologi atau epistemologi bagi ilmu pemasyarakatan, dan aksiologi ilmu atau aksiologi ilmu bagi pemasyarakatan. Dan semua ini dapat diterapkan dalam konteks ilmu pemasyarakatan. Sekian dan terima kasih.